먹을까 이거? 아우 쌍 아우 야 잠깐만 그렇지. 아이고. Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan merangkum sebuah film aksi komedi dari Korea Selatan yang berjudul Extreme Job, dirilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang sebuah tim detektif narkotika yang menyamar di restoran ayam goreng untuk mengintai bandar narkoba. Tapi, hal-hal berubah tak terduga ketika resep ayam para detektif mengubah restoran kumuh tersebut menjadi restoran paling populer di kota. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita bahas filmnya. Film dibuka dengan percobaan penangkapan bandar narkoba melalui jendela apartemennya. Mungkin kamu akan membayangkan adegan di mana para detektif terjun menggunakan tali dan masuk ke jendela apartemen lalu menendangnya sampai kaca berserakan. Tapi tidak untuk para detektif ini. Kapten Go yang merupakan pemimpin detektif gagal memasuki jendela apartemen dan justru terjatuh sehingga menyebabkan pinggirnya sakit. Keempat anak buahnya pun, Detektif Ma, Yong Ho, Jae-hon polisi junior, dan Detektif Jang juga gagal menangkap sang bandar dan malah menyebabkan kekacauan di lalu lintas, sehingga menyebabkan kecelakaan terhadap beberapa mobil yang sedang berkendara. Karena kekacauan tersebut, mereka pun dipanggil menghadap direktur yang sangat kecewa karena mereka selalu mengacaukan operasi yang mereka lakukan hingga menimbulkan kekacauan yang tidak perlu. Regu mereka bahkan telah dikalahkan oleh regu lain yaitu Ketua Choi yang telah mendapatkan promosi kenaikan jabatan karena berhasil meringkus bandar mafia narkoba. Saat bertemu, Ketua Choi sangat meremehkan Ketua Go karena tidak berhasil menangkap mafia kelas teri. Karena Ketua Choi baru saja naik jabatan, ia mengajak regunya dan regu Ketua Go untuk makan bersama. Saat sedang bicara empat mata, Ketua Choi menawarkan kerjasama supaya Ketua Go bisa memperbaiki karirnya. Ia ingin meminta regu Ketua Go menangkap Lee Mubae atau Mubae yang telah dibebaskan dari penjara dan dikabarkan akan kembali menguasai pasar narkoba di Korea Selatan. Masalahnya, mereka terlihat seperti tidak ada pergerakan dan mereka memiliki wajah-wajah baru. Akhirnya, Ketua Go pun menyanggupinya. Keesokan harinya, mereka langsung memata-matai tempat yang dicurigai sebagai markas bandar narkoba. Namun, tidak terlihat tanda-tanda keberadaan mereka. Sialnya, Jae-hon, si polisi junior, malah ditangkap Satpol PP karena dikira gelandangan. Dan Detektif Ma yang sedang memata-matai malah dilaporkan ibu-ibu karena dikira mengintip dan kemudian diinterogasi oleh polisi. Bersama dengan itu, lewatlah anak buah bandar narkoba yang dicari-cari. Mereka masuk ke markas tersebut. Kali ini, mereka memata-matai markas bandar narkoba melalui kedai ayam goreng yang berada di seberang markas tersebut. Sudah menunggu sampai malam, tidak ada tanda-tanda sedikit pun sampai mereka pun bertengkar. Namun, tiba-tiba bos narkoba Lee Mubae bersama anak buahnya berkumpul di depan markas tersebut yang membuat mereka terkejut. Tukang ayam goreng yang memberikan bonus ayam tambahan pun keheranan mengapa mereka bertingkah aneh. Tukang ayam goreng bilang bahwa pelanggan tetap dan satu-satunya kedai itu adalah orang yang tinggal di tempat tersebut. Dan sayangnya, hari ini adalah hari terakhir kedai itu buka karena ia akan menjual kedainya kepada orang lain karena kedai ayamnya tidak ada yang beli selain mereka. Regu detektif pun terkejut karena ini adalah peluang emas untuk memata-matai geng narkoba. Detektif Jang menyarankan untuk membeli kedai tersebut karena di kedai itu hanya geng narkoba yang beli, sehingga akan lebih mudah untuk mengetahuinya. Ketua Go menolak saran-saran yang diberikan terkait mengajukan dana. Dan regu detektif sangat mendukung Ketua Go sampai ingin memberikan tabungan modal untuk pernikahannya. Dengan sangat terpaksa karena Ketua Go ingin memperbaiki karirnya, ia menghadap direktur dan mengajukan dana untuk investigasi. Setelah ditolak, namun dengan sedikit bujukan, akhirnya direktur pun menyetujuinya. Akhirnya, dibelilah kedai ayam goreng tersebut. Aksi pun dimulai.
Mereka mulai memata-matai gerak-gerik geng narkoba dengan kamera pengintai dan dari jendela restoran. Namun anehnya, tiba-tiba ada pelanggan ayam goreng yang datang, padahal biasanya tidak pernah ada pengunjung yang datang. Mungkin ini adalah efek dari kedai baru. Mereka berdebat apakah mereka harus menjual ayam goreng atau tidak. Namun jika tidak, malah akan menimbulkan kecurigaan. Seharian mengamati, mereka tidak melihat tanda-tanda mencurigakan geng narkoba. Yongho yang mengamati mengatakan bahwa mereka hanya ke pasar siang hari membeli dada ayam. Tiba-tiba, terdengar suara dari rekaman pengintai. Rupanya, geng narkoba sedang berkelahi antar tim produksi dan tim pengedar. Saat sedang mengamati lewat CCTV, tiba-tiba ada pembeli ayam goreng dan ternyata itu adalah geng narkoba tersebut. Hal itu membuat tim detektif panik. Keesokan harinya, mereka mulai mencoba membuat ayam goreng. Mereka mencoba untuk memilih siapa yang akan menjadi koki di restoran ayam tersebut. Satu persatu dari mereka mengadakan kontes memasak ayam dan dilihat siapa yang bisa menyuguhkan ayam paling enak dan dialah yang menjadi kokinya. Ternyata, ayam goreng buatan detektif Ma yang terpilih. Karena bumbu yang digunakan adalah bumbu tulang iga suewon, sehingga dinamakan ayam goreng tulang iga suewon. Rasa ayam goreng yang sangat lezat membuat kedai tersebut justru jadi populer hingga ramai dibicarakan di media sosial dan akhirnya banyak pengunjung berdatangan. Kesibukan para detektif dalam mengurusi restoran ayam tersebut membuat mereka lupa akan tugas mereka, yaitu mengejar target tersangka narkoba. Keesokan harinya, datang kru TV menawarkan untuk meliput kedai mereka. Namun, tim detektif jelas-jelas menolak karena tidak mungkin tugas rahasia mereka diketahui oleh satu negara. Malam hari saat kedai sedang ramai, Yongho yang bertugas jaga di luar melihat geng narkoba itu akan pergi. Ia segera mengabarkan ke tim detektif bahwa target sudah muncul. Namun, karena kesibukan di kedai, telepon pun tidak terangkat dan Yongho mengikuti geng narkoba seorang diri. Namun sayangnya, ia kehilangan jejak saat di persimpangan. Yongho pun sangat kecewa, begitupun yang bekerja di kedai menganggap Yongho banyak santai-santai saja. Yongho bilang bahwa ia mengajar Lee Mubae sendiri dan kehilangan jejak karena tidak ada yang membantunya. Di sisi lain, anak buah Lee Mubae yang bernama Hong Sapil sedang memarahi agen yang bernama Jeon. Jeon beralasan bahwa hal itu disebabkan oleh Ted Chang, yaitu saingan bandar narkoba mereka. Melihat Hong Sapil disakiti oleh Lee Mubae, membuat Jeon berjanji akan mengatasi hal tersebut. Di kedai ayam goreng, tim detektif mempunyai ide untuk menaikkan harga ayam menjadi tidak wajar agar tidak akan ada yang membelinya. Namun siapa sangka, pembeli tetap banyak bahkan dianggap jadi tempat mewah dan jadi tujuan para turis Jepang. Saat berkumpul, mereka menyadari bahwa tidak ada pergerakan dari geng narkoba. Tiba-tiba, ada telepon dari direktur meminta mereka untuk ke kantor. Direktur sangat kecewa karena pekerjaan mereka tidak terlihat hasilnya. Saat sedang dimarah-marahi, tiba-tiba ada telepon pesanan ayam goreng dari gedung markas geng narkoba. Mereka langsung bergegas meninggalkan direktur dan membuat ayam pesanan. Saat mengantar pesanan, betapa kagetnya mereka bahwa geng tersebut baru saja pindahan dari tempat itu. Keesokan harinya, muncul berita viral di TV yang dibuat oleh orang yang pernah ditolak tim detektif untuk meliput kedai mereka. Mereka membuat berita yang mengatakan bahwa kedai itu melakukan bisnis yang tercela karena menggunakan bungkus kedai ayam goreng tempat lain. Hal itu membuat mereka dibebas tugaskan dari kepolisian untuk sementara. Di sisi lain, Lee Mubae melihat gosip kedai ayam Suewon di TV. Jeon pun memberikan ide untuk menggunakan toko mereka sebagai kedok. Jeon pun menemui tim detektif di kedai dan menawarkan ingin membuka cabang kedai tersebut di seluruh kota. Tim detektif pun menolak karena takut Jeon menipu. Namun Jeon meyakinkan dengan membawa satu koper uang. Karena tim detektif sedang butuh uang,
Mereka pun akhirnya menyetujuinya. Yong-ho mengikuti Jeon karena menaruh rasa curiga. Namun, catatan kriminal Jeon sangat bersih dan ia bekerja di perusahaan kontribusi sosial. Kedai ayam di berbagai cabang pun dibuka. Tim detektif terlihat membantu grand opening toko-tokonya. Namun ternyata, tim detektif tidak tahu bahwa toko itu hanya dijadikan kedok saja untuk mengedarkan narkoba. Lee Mu-bae berencana menyerang Ted Chang lebih dulu, karena ia takut Ted Chang mengganggu bisnis narkobanya yang semakin besar. Ia berpura-pura mengajak Ted Chang untuk membantu memasarkan di seluruh Korea, sementara Mu-bae yang mengimpornya. Di sisi lain, cabang ayam goreng menjadi kacau karena karyawannya tidak bisa memasak dan malah mengurus narkoba. Kekacauan di restoran pun viral dan membuat tim detektif khawatir akan nama baik kedai ayam gorengnya. Dan akhirnya mereka menegur Jeong. Tim detektif pun berkumpul untuk menyelidiki karyawan dan aktivitas di kedai cabang mereka. Ternyata mereka lebih banyak melayani pesan antar daripada makan di sana. Dan anehnya, ketika pelanggan menerima pesanan, ia langsung membuang ayam tersebut. Setelah diselidiki dengan berbagai cara, ternyata diketahui bahwa semua pelanggannya adalah pecandu narkoba. Detektif Ma pergi ke kedai dan menemui karyawan yang sedang bermain kartu. Namun tanpa disengaja, karyawan mengetahui bahwa Detektif Ma sudah mengetahui rahasia mereka. Akhirnya, dihajarlah Detektif Ma sampai pingsan dan dibawa ke tempat persembunyian Lee Mu-bae. Lee Mu-bae pun frustasi karena kedok mereka ternyata sudah diketahui polisi. Lee Mu-bae pun menyalahkan agen Jeon karena ini berasal dari idenya. Hong Sa-pil pun langsung memukuli agen Jeon. Lee Mu-bae berencana menjebak Ted Chang dengan rencana mengambil uang penjualan narkoba lalu kabur sehingga Ted Chang yang ditangkap polisi. Tim detektif pun menerima panggilan dari Detektif Ma dan ternyata itu adalah telepon dari geng narkoba yang sedang menyekap Detektif Ma dan meminta mereka menemui di tempat yang akan diberitahu. Tanpa berlama-lama, Detektif Jang melacak posisi Detektif Ma melalui aplikasi untuk pasangan. Di sisi lain, Ketua Choi berhasil menemui Hong Sa-pil yang sedang mengambil barang di rumahnya. Namun, regu Ketua Choi malah dihajar oleh anak buah Hong Sa-pil dan berhasil kabur. Namun, tak lama mobil Hong Sa-pil kecelakaan karena ditabrak oleh bus sekolah. Di tempat penyekapan, Detektif Ma yang ingin dibunuh berhasil kabur dan naik ke belakang sebuah truk. Tanpa disadari, sebenarnya tim detektif pun berpapasan dengan Detektif Ma. Detektif Ma dibawa menuju tempat pertemuan Lee Mu-bae dan Ted Chang. Detektif Ma langsung mengirim SMS ke regu detektif. Saat bandar narkoba melakukan transaksi, Detektif Ma yang ingin membunyikan suara mobil polisi malah membunyikan suara ambulan. Lee Mu-bae menembak Ted Chang dan terjadi perkelahian antar geng narkoba. Regu Ketua Go pun datang dan mereka langsung memotret kejadian itu untuk meminta bantuan pada pihak kepolisian. Regu Ketua Go awalnya diragukan oleh bandar narkoba. Namun siapa sangka ternyata mereka memiliki kelebihan yang sangat spesial. Detektif Ma merupakan atlet judo negara. Yong-ho merupakan tentara khusus angkatan laut. Detektif Ma merupakan master Muay Thai. Jae-ho merupakan mantan atlet bisbol yang membuatnya kebal dari rasa sakit. Sedangkan Ketua Go dijuluki zombie karena pernah mengalami 12 tikaman namun masih hidup sampai sekarang. Ketua Go mengejar Lee Mu-bae dan ajudan wanitanya yang hendak kabur. Ketua Go pun bertarung dengan ajudan wanitanya. Jae-hon dan Detektif Ma pun datang membantu. Walaupun ajudan wanita Lee Mu-bae lebih kuat sehingga Detektif Ma pun kalah. Detektif Jang datang membantu dan mengajar wanita itu sampai pingsan. Ternyata, Ketua Go berhasil mengikuti Lee Mu-bae yang kabur naik kapal. Terjadi pertarungan yang sengit, namun sesuai julukannya zombie, saat dihajar habis-habisan, Ketua Go masih bisa bangun dan akhirnya memenangkan pertarungan dan menangkap Lee Mu-bae.
Bantuan polisi pun datang, namun terlambat karena semua bandar narkoba sudah diringkus oleh tim detektif ketua Go. Namun tampaknya mereka perlu ambulan karena keadaannya yang babak belur. Akhir cerita, akhirnya regu detektif Go semuanya naik pangkat dan direktur yang dulu pernah hampir membacatnya pun sangat bangga kepada mereka. Demikianlah alur cerita film Extreme Job. Maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Thanks for watching.